Yulianti dengan NIM 352310603 dari kelas IE 23B2. Oke, sebelum ke pembahasan mengenai penjelasan hukum dan etika dalam media sosial, mari kita bahas pengertian media sosial itu sendiri. Media sosial memiliki arti sebagai platform berbentuk digital yang berisikan berbagai macam aktivitas sosial bagi para penggunanya. Nah, aktivitas sosial tersebut seperti saling bertukar informasi melalui komunikasi atau interaksi dalam bentuk tulisan, foto maupun video secara online yang mana dapat diakses bebas oleh para penggunanya selama 24 jam tanpa batas ruang. Jadi nih, bagi teman-teman yang mau bermain sosial media seharian full, itu ya tentu bisa. Karena dari pembuat ataupun yang mengembangkan sosial media itu sendiri tidak membuat aturan mengenai batasan untuk mengakses sosial media tersebut. Nah, tapi kebebasan yang diciptakan oleh media sosial ini seringkali dianggap sebagai hal yang salah karena bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penyampaian informasi baik secara teks, foto, ataupun video yang ada dalam sosial media tersebut. Maka dari itu, kita perlu mengingat kembali unsur hukum dan etika sehingga tidak menyebabkan adanya kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dan kemudian berujung menjadi sebuah pelanggaran. Hukum dalam media sosial berpatokan pada aturan dan peraturan yang mengatur penggunaan media sosial itu sendiri. Di Indonesia, hukum dalam media sosial diatur dalam pasal 27 sampai 30 Undang-Undang ITE yang mengatur bermedia sosial dan memberikan sanksi bagi pelanggarannya. Pelanggaran hukum dalam media sosial dapat berupa penghinaan atau pencemaran nama baik, perbuatan yang melanggar kesusilaan, penyebaran berita hoaks yang mana jika hal itu dilanggar, tentu akan dikenakan sanksi pidana penjara dan atau denda. Sementara pada etika media sosial mengacu pada komunikasi yang kita terapkan ketika berada di dalamnya. Etika komunikasi adalah suatu aturan, nilai, dan ukuran tingkah laku yang harus diterapkan dalam kegiatan komunikasi di masyarakat ataupun dunia maya. Adanya pelanggaran-pelanggaran dalam etika media sosial ini bisa menjadi salah satu faktor yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu, diperlukannya kemampuan berpikir kritis dalam menerima setiap informasi yang ada pada sosial media untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, serta memastikan bahwa informasi yang ada merupakan sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh untuk beberapa hal penting yang berkaitan dengan etika dalam bermedia sosial. Yang pertama itu etika komunikasi. Jadi alangkah baiknya jika berkomunikasi di media sosial haruslah menggunakan kata-kata yang sopan dan tepat. Karena seringkali ya kita temuin pengguna yang berkata kasar kalau misal lagi berdiskusi di media sosial. Jadi saat kita terhubung dengan siapapun di media sosial, selalu gunakanlah bahasa yang benar agar tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Nah, yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ketiga, cek kebenaran informasi sebelum membagikannya untuk meminimalisir penyebaran berita hoax. Yang keempat, menghargai privasi dan hak cipta orang lain. Dan yang terakhir, jangan terlalu banyak berbagi informasi individu. Karena jauh lebih baik bagi kita untuk menetapkan batasan kehidupan pribadi agar tidak digunakan di media sosial. Nah, hal tersebut dilakukan karena akan ada kemungkinan orang lain untuk menghubungi dan menggunakan data pribadi kita untuk hal-hal yang negatif. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku. Dadah!